Perkenalkan, nama saya Anastasia Iye dengan NIM 23225 triple 119 dari program studi pendidikan sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan pandangan Karl Marx terhadap sosiologi. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoretikus politik yang memiliki pandangan yang sangat berpengaruh terhadap sosiologi. Marx memandang sosiologi sebagai ilmu yang harus menganalisis struktur sosial dan konflik dalam masyarakat. Salah satu konsep utama dalam pandangan Marx adalah konflik kelas, di mana dia percaya bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu pemilik modal atau berjuis dan pekerja atau proletar. Marx meyakini bahwa konflik antara kedua kelas ini adalah motor perubahan sosial. Marx juga menekankan pentingnya faktor ekonomi dalam pembentuk struktur sosial. Konsep materialisme historis, Marx menyatakan bahwa kondisi material suatu masyarakat seperti cara produksi dan pemikiran mempengaruhi struktur sosial dan budaya. Dalam pandangannya, Sosiologi harus digunakan untuk memahami ketimpangan dan kekuasaan dan eksploitasi dalam masyarakat kapitalis. Meskipun pandangan Marx telah mempengaruhi banyak teori sosiologi kritik juga dialamatkan terhadap pendekatannya yang deterministik dan terlalu fokus pada konflik kelas. Namun warisan pemikiran Marx tetap relevan dalam kajian sosiologi kontemporer. Marx memainkan peran penting dalam membentuk landasan teoritis bagi analisis struktural dan konflik dalam sosiologi modern. Pandangan Karl Marx terhadap sosiologi dapat dirangkum dalam beberapa poin utama sebagai berikut. 1. Konflik kelas. Marx menganggap konflik antara dua kelas utama dalam masyarakat, yaitu pemilik modal atau berjuis dan pekerja atau proletar, sebagai pendorong utama perubahan sosial. Dia percaya bahwa konflik ini akan menghasilkan perubahan struktural dalam masyarakat. Yang kedua, materialisme historis. Materialisme historis. Marx menekankan peran faktor ekonomi dalam membentuk struktur sosial, dengan meyakinkan bahwa kondisi material masyarakat mempengaruhi struktur sosial dan budaya. Yang ketiga, analisis struktural. Marx menekankan pentingnya analisis struktural dalam sosiologi untuk memahami kepentingan kekuasaan dan
eksploitasi dalam masyarakat kapitalis. Yang keempat, kritik terhadap kapitalisme. Marx secara kritis menyoroti ketidaksetaraan dan eksploitasi dalam sistem kapitalis yang mempengaruhi pandangan terhadap konflik kelas. Yang kelima, relevansi dalam sosiologi kontemporer. Pemikiran Marx terhadap relevan dalam sosiologi kontemporer meskipun kritik terhadap pendekatannya yang deterministik karena memberikan landasan teoritis bagi analisis struktural dan konflik dalam sosiologi modern. Yang keenam, pemahaman terhadap dinamika konflik sosial. Marx menekankan pentingnya pemahaman dan yang mendalam terhadap dinamika konflik sosial dalam masyarakat. Yang ketujuh, peran ekonomi dalam membentuk struktur sosial. Marx meyakini bahwa faktor ekonomi seperti kepemilikan dan produksi memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial. Yang kedelapan, teori konflik. Pandangan Marx terhadap konflik kelas dan peran konflik dalam perubahan sosial telah mempengaruhi perkembangan teori konflik dalam sosiologi. Yang kesembilan, kritik terhadap kapitalisme dan eksploitasi. Marx mengkritik kapitalisme, ketidakadilan dan eksploitasi dalam sistem kapitalisme dan mempengaruhi hubungan antar kelas dalam masyarakat. Yang ke-10, teori perubahan sosial. Marx memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang mekanisme perubahan sosial melalui analisis konflik kelas dan dinamika struktural masyarakat. Yang ke-11, hegemoni kelas berjuis. Marx menyoroti dominasi ideologi dan nilai-nilai kelas berjuis dalam masyarakat kapitalis. Yang ke-12, revolusi proletar. Marx mengusulkan revolusi proletar sebagai cara untuk mengakhiri eksploitasi kelas dalam menciptakan masyarakat yang adil. Yang ke-13, kritik terhadap kapitalisme. Marx mengungkapkan dampak negatif kapitalisme terhadap kehidupan sosial termasuk alienasi dan ketidaksetaraan. Yang ke-14, teori nilai buruh. Marx memperkenalkan teori nilai buruh sebagai dasar ekonomi politiknya yang menjelaskan nilai barang dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk produksinya. Yang ke-15, pemikiran politik. Marx tidak hanya memiliki teoristik terhadap tetapi juga seorang aktivis politik yang memperjuangkan perubahan sosial melalui gerakan buruh. Yang ke-16, teori kelas kapitalis. Salah satu karya terkenal Marx, Das Kapital, mengalami struktur ekonomi kapitalis dan dampak terhadap masyarakat.
Yang ke-17, kontribusi terhadap teori sosialis. Pemikiran Marx menjadi dasar bagi perkembangan teori kapitalis dan komunis di seluruh dunia. Yang ke-18, pengaruh dalam sosiologi. Marx memberikan landasan teoritis bagi analisis struktural, konflik dan perubahan sosial dalam kajian sosiologi modern. Yang ke-19, kritik terhadap kapitalisme. Marx menyoroti ketidakadilan distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam sistem kapitalis yang menggunakan segelintir orang. Yang 20, warisan pemikiran. Meskipun kritik terhadap determinisme dan kesederhanaan pandangannya, warisan pemikiran Marx tetap relevan dalam kritik sosial dan politik kontemporer. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya maparkan pandangan sosiologi menurut Karl Marx. Bila ada kesalahan kata dalam penyebutan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.